Shalom, terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di pagi hari ini kita datang untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita meyakini bahwa tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa nutrisi rohani dalam kehidupan kita, kita tentunya tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 kita akan baca bersama-sama, tapi izinkan saya membaca dari terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan. Yakub meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran. Karena matahari sudah terbenam, Yakub memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Dia mengambil sebuah batu besar untuk dijadikan alas kepala lalu tidur. Saat Yakub terlelap, ia bermimpi melihat sebuah tangga. Bagian bawah tangga itu berpijak pada bumi dan ujungnya sampai ke langit. Para malaikat berjalan turun naik di tangga itu. Lalu Tuhan berdiri di puncak tangga itu dan berkata, "Akulah Tuhan, Allah nenek moyangmu Abraham, dan Allah ayahmu Ishak. Tanah di mana kamu sedang tidur ini akan aku berikan kepadamu dan kepada seluruh keturunanmu. Jumlah keturunanmu akan seperti debu di atas bumi. Mereka akan tersebar dari timur sampai barat dan dari utara sampai ke selatan. Semua suku bangsa akan diberkati melalui kamu dan keturunanmu. Aku menyertaimu dan akan menjagamu kemanapun kamu pergi. Aku akan menuntunmu kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku akan menepati janjiku." Lalu Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, "Pasti Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Dia pun menjadi takut dan berkata, "Tempat ini sangat mengagumkan. Ini pasti rumah Allah, dan di sini adalah gerbang surga." Maka pagi-pagi benar dia bangun dan mendirikan batu yang dipakainya itu sebagai batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas batu tersebut untuk menandakan bahwa batu itu dikhususkan bagi Tuhan. Yakub menamai tempat itu Betel. Sebelumnya kota itu bernama Luz. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman. Kisah yang sangat menarik dari perjalanan kehidupan Yakub, bagaimana sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa dari Yakub melalui mimpi. Ya, sebuah pengalaman spiritual yang memang tidak semua orang mengalaminya dan akan mengalaminya. Yang pasti, melalui pengalaman tersebut Tuhan punya maksud dan rencana bagi kehidupan Yakub. Ya, kalau kita melihat dari janji Tuhan yang begitu luar biasa, sama seperti janji Tuhan terhadap Abraham, bagaimana keturunan dari Abraham yaitu Yakub itu sendiri akan menjadi berkat dan jumlahnya akan banyak sekali. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan punya rencana yang indah. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, baik secara pribadi maupun dalam konteks kita keluarga. Oleh sebab itu, sama seperti apa yang dilakukan Yakub di ayat yang ke-18. Kalau kita kembali melihat ayat yang ke-18, maka pagi-pagi benar dia bangun dan mendirikan batu yang dipakainya itu sebagai batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas batu tersebut untuk menandakan bahwa batu itu dikhususkan bagi Tuhan. Artinya apa? Yang pertama, mari kita belajar membangun kebiasaan baik, ya, dengan memulai pagi hari kita setiap harinya dengan menghususkan waktu kita untuk Tuhan dalam doa. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana pagi-pagi benar sama seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dan juga kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Jadi kita mengkhususkan waktu kita untuk Tuhan dalam doa. Sehingga melalui kebiasaan baik ini kita semakin yakin dan tidak ada keraguan dan ketakutan soal berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, yang sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yakub. Yang menarik di ayat yang ke-19. Yakub menamai tempat itu Betel. Artinya apa, saudara? Betel artinya rumah Allah. Kita sebagai orang percaya adalah bait atau rumah Allah itu sendiri. Artinya, mari kita berdoa agar kehadiran kita dimanapun dapat menjadi berkat, dapat menjadi kesaksian yang baik. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menjadi motivasi bagi kita apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di
di pagi hari ini. Kami mulai di hari ini dengan membawa doa kami, membawa ucapan syukur kami, membawa permohonan kami, bahkan membawa hati kami di dalam saat teduh kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui perenungan kami di pagi hari ini, kami semakin hari semakin diteguhkan iman kami. Dan kami juga menyadari bahwa kami adalah bait Allah. Kami adalah rumah Allah itu sendiri. Dan kami rindu menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.